Sahabat yang baik, salam sehat. Perkembangan politik di Indonesia selalu menimbulkan gaduh, meskipun kegaduhan yang terkadang bisa menjadi lelucon. Kali ini, seperti yang saya ulas dengan ringan, adalah sedikit riak kegaduhan di partai terbesar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pemenang pemilu, dalam menyongsong pemilu 2024 yang akan datang. Apalagi kalau bukan soal calon mencalonkan presiden. Namun dalam rubrik Cari Angin koran Tempo yang terbit hari Minggu 17 Oktober ini, saya tidak mengulasnya dari sisi politik. Saya akan menyerempet dari sudut budaya. Kenapa partai berlambang banteng ini tiba-tiba melahirkan barisan celeng? Kenapa nama binatang yang dibawa-bawa? Memangnya bosan dengan nama-nama manusia atau nama-nama alam? Oke, ikuti saja apa yang saya baca ini. Judul Cari Angin kali ini adalah Celeng. Celeng. Tiba-tiba meme soal celeng bertebaran di media sosial. Awalnya adalah logo bergambar kepala celeng, sebutan untuk babi hutan, yang diciptakan kader PDI Perjuangan di Purworejo, Jawa Tengah. Eko Lepek, pembuat logo itu, menampilkan celeng berwarna merah, simbol keberanian memperjuangkan kebenaran. Taring celeng dibuat panjang, simbol dari perjuangan yang tidak mengenal takut. Warna taringnya putih, simbol kebenaran dari hati nurani. Keren memang simbol-simbol itu. Lalu ada tulisan, Barisan Celeng Berjuang. Eko Lepek nampaknya bercanda. Maklumlah, menulis nama Lepek saja, ya agak unik. Guyonan seperti ini bisa meningkatkan imun di tengah-tengah pandemi, meskipun pandeminya sudah mereda. Namun candaan ini menjadi serius tatkala kepala celeng itu ditambah dengan badannya yang utuh dan ada penunggangnya yang gagah perkasa. Celeng yang sudah tergambar dengan utuh keseluruhan badan ini, ada penunggangnya yang berwajah mirip Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Itu persoalannya. Lalu yang menyebabkan persoalan menjadi serius adalah Wakil Ketua PDI Perjuangan Purworejo, Albertus Sumbogo, menjelaskan dengan kalimat yang panjang. Barisan Celeng adalah kader PDIP yang ingin berjuang demi besarnya partai mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Kita mulai disuguhi lagi dagelan politik. Setelah ada cebong dan kampret, lalu cebong dan kampret berdamai karena kampret merapat ke cebong. Kini ada banteng dan celeng yang berseteru. Ini berawal dari Albertus Sumbogo itu tadi, yang memimpin deklarasi untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ini yang membuat
Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto kesal benar. Lalu Bambang Wuryanto menyebut pengurus dan oknum PDIP yang mendeklarasikan itu sebagai barisan celeng. Alasannya, barisan itu tidak menaati arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang melarang kader menggelar deklarasi kepada tokoh manapun pada Pilpres 2024. Apapun alasannya, kalau di luar barisan banteng, ya celeng, tegas Bambang Wuryanto yang biasa dipanggil Pacul. Lalu Albertus Sumbogo pun akhirnya dipanggil ke kantor pusat PDIP di Jakarta untuk dinasehati. Adapun Megawati Soekarno Putri, profesor kehormatan dengan 2 jabatan ketua Dewan Pengarah, yang satu ketua Dewan Pengarah BPIP, dan yang baru dilantik adalah ketua Badan Pengarah BRIN, adalah orang yang paling berhak menentukan siapa calon presiden dari partai banteng itu. Mega punya hak prerogatif untuk menunjuk seorang calon presiden sendiri. Luar biasa. Dan Megawati belum memutuskan siapa yang akan dijadikan calon. Namun anehnya, deklarasi untuk Puan Maharani sama sekali tidak dipersoalkan. Sebagai seorang ibu, memang harus menyayangi anaknya. Tapi sayang beribu sayang, elektabilitas Puan menurut lembaga survei jauh di bawah Ganjar Pranowo. Oke, kita kembali ke masalah celeng. Biar kita tidak terlalu membahas masalah politik. Sebagai kelompok babi, celeng itu adalah kelompok babi semua orang, saya kira sudah maklum. Apakah julukan itu bisa dianggap menghina jika ditimpakan kepada manusia? Hei, kamu celeng. Nah, orang yang disebut celeng itu terhina apa tidak? Tergantung keyakinan seseorang. Ada agama yang melarang umatnya memakan daging babi. Haram. Bahkan para ahli bahasa kita di masa lalu telah memfitnah babi dengan menyebutkan orang yang suka bikin rusuh sebagai membabi buta. Padahal di peternakan babi yang besar, babi yang buta paling banyak diam dan tidur. Saya menyaksikan sendiri. Jadi kasihan babi. Pada keyakinan umat yang lain, daging babi dianggap menyehatkan. Bahkan banyak dipakai untuk obat, termasuk untuk vaksin. Pada era dinasti Qing, jauh di daratan Cina, babi adalah simbol kekayaan, simbol keberuntungan, dan kemakmuran. Karena itu, orang-orang di masa lalu menabung uang logamnya dalam sebuah wadah yang berbentuk babi. Biasanya terbuat dari tanah liat. Sekarang mungkin dari plastik. Ini yang belakangan disebut dengan nama celengan. Kata atau istilah celengan itu tetap terkenal sampai era modern ini sebagai simbol dari tabungan,
Bahkan ada lagu yang dinyanyikan penyanyi Fiersa Besari dengan judul Celengan Rindu. Asik lagu ini, Celengan Rindu. Babi dan celeng pada akhirnya multi tafsir. Kita bisa menafsirkan ke mana saja. Ke arah yang baik, juga ke arah yang paling buruk. Leluhur orang Jawa dulu tidak suka jika manusia menggunakan simbol-simbol hewan untuk keperkasaannya. Dalam kitab Sara Samusjaya yang beraksara Jawa kuno, pada sloka atau ayat-ayat awalnya sudah mengingatkan dengan istilah lahir sebagai manusia sangatlah utama. Kenapa harus menggunakan simbol hewan? Maka para pengikut dari ajaran ini meninggalkan nama-nama yang populer saat itu seperti gajah, kebo, ayam, gagak, dan lain-lainnya. Maka jadi aneh saat ini ketika cebong dan kampret mulai dilupakan, muncul celeng sebagai perlawanan terhadap banteng. Ini jelas tidak sehat. Lebih tidak sehat lagi karena dipakai untuk jargon-jargon pemilihan presiden yang masih agak lama. Memangnya tidak ada candaan baru yang lebih meningkatkan imun ketimbang ribut-ribut urusan banteng. Urusan celeng. Nah, begitulah sudut pandang saya soal celeng dan banteng ini untuk tulisan Cari Angin. Sampai jumpa. Salam sehat.